Halo adik-adik, selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu GKS Grogol. Ayo, semangat, beri waktu terbaik buat Tuhan. Adik-adik tahu kan, kenapa kita beribadah di rumah? Kita ibadah di rumah karena kita sedang membantu banyak orang yang sedang sakit kena virus untuk bisa cepat sehat lagi seperti kita. Tapi kita juga harus berhati-hati ya. Cuci tangan pakai sabun dan jaga kebersihan setiap saat. Ayo, sekarang duduk yang manis. Kita mau dengar firman Tuhan dengan judul Setia dalam tugas kita sampai Tuhan datang. Jangan lupa klik lonceng dan subscribe YouTube channel ini ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Baik kakak. Kakak juga baik. Kak Vena baik gak? Baik kak. Baik. Adik-adik, siapa yang di sini anak raja? Ada yang bukan anak raja? Nggak ada ya. Kita di sini semuanya anak raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oke? Yuk, mari kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau katakan Tuhan Yesus ajaib, sungguh ajaib. Amin. Dia menciptakan semuanya. Amin. Amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, Puji Tuhan. haleluya, Puji Tuhan. haleluya, Puji Tuhan. haleluya, haleluya, Puji Tuhan. haleluya, Puji Tuhan. haleluya, Puji Tuhan. haleluya. Engkau badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Ada lagi lebih aneh. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ikut. Lagi kak. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ikut. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Amin. Selamat pagi adik-adik, kita bertemu kembali ya di tahun yang baru, tahun 2021 ya. Puji Tuhan kita terpelihara, tetap sehat. Jangan lupa tetap pakai masker kalau keluar rumah, terus cuci tangan kalau udah di rumah, pakai sabun di air mengalir, dan jangan ke tempat yang banyak orang ya, berkerumun. Itu pesan-pesan yang sangat penting masa pandemi ini adik-adik ya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah Setia dengan tugas kita sampai Tuhan datang ya. Judulnya Setia dengan tugas kita sampai Tuhan datang. Adik-adik Kartini bacain ayatnya dulu ya, di Matius 24 ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Ya, ini satu catatan dari Alkitab tentang orang setia. Artinya ketika Tuhan datang kembali, Tuhan ingin melihat apakah kita sedang mengerjakan kehendaknya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, ini dicatat lagi di sini. Kalau Tuhan datang, Tuhan ingin melihat pekerjaan kita. Ya, kalau tadi yang pertama
lagi ngapain. Yang kedua, sekarang hasil pekerjaannya gimana, ya. Ini ayat yang Matius 25 ayat 21. Kemudian di ayat yang ketiga, Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Ya, sahabat dunia itu kita menjadikan diri kita musuh Allah, adik-adik. Ya, jadi kalau kita mau setia, jangan bersahabat dengan dunia. Beberapa kali guru-guru sekolah minggu telah mengajarkan dunia itu apa, ya. Kartini juga mau mengajarkan hari ini, ya. Amsal 20 ayat 6, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapa yang menemukannya? Oh, banyak adik-adik ya yang nyebutnya, oh saya pintar, saya hebat, saya punya banyak teman, saya punya banyak HP, saya punya banyak rumah, saya punya kekayaan, saya punya banyak uang. Tapi Tuhan tidak cari itu, Tuhan cari orang yang setia. Kartini punya cerita adik-adik, ya. Nah, ini cerita tentang di suatu negeri yang ada saljunya. Adik-adik, kita di Indonesia belum pernah ya ada saljunya ya adik-adik ya. Kepingin nggak ngerasain salju? Wah, nanti adik-adik bisa kedinginan dulu ya. Nah, ini hari ini Kartini taping lagi hujan nih adik-adik ya. Nah, ini lagi musim salju ya. Ada sebuah keluarga, tapi sebenarnya keluarganya sudah tidak lengkap ya. Cuman ada ibu dan anak perempuan yang masih kecil ya. Biasanya ibunya itu berjualan korek api. Ya, ini judul ceritanya Gadis Korek Api. Sebuah cerita legendaris yang sudah terkenal adik-adik ya. Nah, ibunya sedang sakit adik-adik. Jadi hari ini ibunya tidak bisa jualan korek api. Adik-adik tahu korek api ya, gretan, tapi gretan yang yang diginiin, dikret gitu ya. Nah, adik-adik karena ibunya sakit, dia anaknya yang merawatnya. Masih kecil adik-adik. Lihat anaknya masih kecil merawat mamahnya yang sakit ya. Adik-adik kita harus ya merawat orang tua kita kalau lagi sakit ya. Adik-adik mungkin belum bisa masak bubur, adik-adik siapin makanan yang bisa dimakan oleh orang tua kita ya. Bikin roti, kasih teh panas, teh hangat ya. Kasihan orang tua kita bantu kalau lagi kurang sehat. Nah, mamanya kemudian dikasih makan adik-adik ya. Terus mamanya bilang sama anaknya, si gadis yang kecil ini, hari ini mama belum kuat nak untuk pergi berjualan korek api. Tetapi uang kita sudah habis, kata mamanya. Lebih baik kamu ke tempat yang dekat aja ya, di kota yang paling dekat dengan rumah kita. Jualanlah di sana korek api ya. Nanti uangnya kita bisa beli beras ya, beli makanan lauk pauk, kata mama. Nah, anaknya, dia anak yang baik adik-adik. Dia bilang, baik mama, nanti saya akan jualan ya. Kata mamanya, pulanglah, bawalah uang seberapa yang kamu dapat ya. Nggak banyak nggak apa-apa, asal dapat uang ya. Kalau nggak dapat uang, kita besok nggak ada beras, kata mamanya. Pulanglah dengan membawa sedikit uang, katanya. Nah, kemudian anaknya pergi adik-adik. Ya, wah ini kasihan adik-adik ya. Anaknya pergi di saat saljunya lagi tebal-tebalnya, turun sampai pohon tertutup, semua serba putih adik-adik. Ya, kalau di Indonesia ada salju, wah kita nggak bisa keluar rumah ya adik-adik ya. Kedinginan di dalam rumah pakai selimut ya. Nah, mamanya mencium anaknya ya pada saat anaknya pamit, mama saya pergi dulu ya untuk berjualan korek api, pergi dulu, mama baik-baik di rumah. Nah, terus mamanya bilang, sini nak, mama cium dulu. Ya, mamanya mencium anaknya begitu erat, begitu seperti udah lama nggak ketemu ya, kayaknya anak ini dicium, ya pergilah ya, hati-hati adik-adik ya. Nah, kemudian anaknya pergi ya, berjalan kaki ya. Nah, sampai di kota yang terdekat adik-adik ya. Hari itu adalah di luar negeri itu ada perayaan Natal adik-adik ya. Nah, banyak orang-orang sedang sibuk membeli pakaian, membeli barang-barang untuk keperluan Natal. Tetapi si gadis korek api ini
dia cari tempat adik-adik ya. Dia duduk di satu pintu ya, dekat pintu, pokoknya dia cari pintu yang keluar masuk orang banyak supaya korek apinya bisa dibeli adik-adik ya. Nah, dia liatin adik-adik itu. Di sini ada sebuah keluarga yang sedang berbelanja keperluan Natal. Wah, orang kaya ya adik-adik ya. Dia beliin anaknya boneka ya. Nah, kemudian anak ini dia tahu kalau dia tidak punya uang ya. Dia tahu pesan ibunya. Kalau dia pulang harus membawa sedikit uang. Dia tidak boleh tergoda adik-adik dengan kemewahan dunia ini ya. Nah, di sini ada orang lagi yang pergi mau beli baju. Wah, ini semua serba kalau mau Natal orang beli baju, beli sepatu, beli tas, adik-adik semua serba baru, adik-adik ya. Nah, si anak kecil ini dia menjaga hatinya untuk tidak tergoda ya. Dia menawarkan korek api, beli korek apiku, korek api, tante beli korek api, om beli korek api gitu ya. Dia bersuara-suara, tetapi siapa adik-adik yang mau beli korek api ya? Di tengah-tengah orang-orang yang sedang mau pesta perayaan Natal, tahun baru ya. Siapa yang tertarik dengan yang namanya korek api ya? Tetapi anak ini tidak putus asa. Dia ingat pesan mamahnya. Pulang nak dengan membawa uang sedikit aja ya. Anak ini akan membahagiakan mamanya kalau dia pulang dia membawa sedikit uang ya. Kemudian adik-adik tidak jam demi jam sampai larut malam sampai toko-toko tutup adik-adik. Ternyata korek apinya nggak ada yang beli adik-adik. Kasihan ya, kasihan adik-adik, korek apinya masih utuh. Tapi dia mau pulang nggak berani. Dia ingat pesan mamanya, pulanglah dengan membawa sedikit uang. Ya, dia ingin membahagiakan mamanya, adik-adik ya. Tapi dia pulang, dia berjalan, ya. Dia pikir ada sebuah bangunan gereja, nanti di dalam gereja itu banyak orang. Kalau orang-orang pada keluar, dia bisa menjual korek api kepada orang-orang yang habis ibadah. Kemudian dia berdiri di dekat situ, di depan pintu bangunan gereja ini ya. Adik-adik, ternyata ibadahnya udah selesai adik-adik ya. Jadi gedung gerejanya sudah tutup. Tetapi makin malam menjelang pagi, waduh dinginnya luar biasa adik-adik. Ya kita mungkin nggak pernah ngerasain salju ya di Indonesia ya. Kalau suhunya di Indonesia 30 derajat ke bawah aja kita udah kedinginan ya, apalagi minus di bawah 0 adik-adik. Wah, kita bisa pakai baju 4 lapis adik-adik ya. Apalagi si gadis korek api ini, dia ada di luar ya, ada angin, anginnya bertiup begitu dingin, dia tidak tahan sehingga dia membakar korek apinya adik-adik supaya badannya panas, supaya ada kehangatan. Korek apinya dinyalain satu, namanya korek api ya, kecil ya. Terus cepet habis kan, satu lama-lama korek apinya semua sudah habis adik-adik. Dia sudah tidak tahan adik-adik. Nah, dia mengalami penurunan suhu badannya yang sangat drastis adik-adik. Sampai dia meninggal adik-adik ya. Tapi dia tahu adik-adik, dia sudah melakukan tugasnya, bahwa dia menjual korek api dan dia ingin pulang membawa uang. Dia tidak akan pulang kalau dia tidak membawa uang. Ya, dia ingin membahagiakan mamanya adik-adik. Tetapi Tuhan punya rencana lain adik-adik ya. Maka dia dijemput malaikat adik-adik, dia meninggal. Ternyata pada waktu dia dijemput malaikat adik-adik ya, ada di Firdaus ya, dijemput naik ke Firdaus, dia ketemu mamanya di sana adik-adik ya. Ternyata mamanya meninggal juga, kan mamanya lagi sakit adik-adik ya. Nah, jadi dua-dua ibu dan anak sekarang bertemu tetapi di tempat yang indah sekali adik-adik. Nah, ini cerita tentang kesetiaan adik-adik. Setia melakukan tugas kita sampai selesai yang Tuhan suruhkan, apapun keadaannya
apapun situasinya, kita tetap melakukan dengan setia adik-adik ya. Nah, sampai seperti ini mereka berbahagia di tempat yang lain, yaitu di Firdaus adik-adik. Nah, ini pelajaran tentang kesetiaan adik-adik ya. Orang yang setia adalah orang yang tekun, ulet ya, yang mengerjakan tugasnya tidak bosan. Ya, kalau orang sekolah setiap hari ngapain? Belajar. Nanti kalau Tuhan datang, kalau anak-anak yang dilihat Tuhan lagi belajar apa enggak? Nah, itu beda sama orang tua. Kalau orang tua bekerja, adik-adik, mencari nafkah. Papa, mama mencari nafkah untuk anak-anak, ya. Tetapi kalau anak-anak tugasnya sekolah, belajar. Nanti Tuhan datang sebentar lagi nih adik-adik, ya. Ya, tanda-tanda zaman sudah kelihatan sekali adik-adik ya. Tuhan mau datang, dia ingin lihat apakah tugas adik-adik sebagai anak-anak belajar gak, ya. Kemudian belajarnya gimana? Ya, belajarnya sepotong-sepotong main HP. Ntar kalau mamanya datang belajar lagi. Ntar kalau mamanya pergi, HP-nya diambil lagi, dilihat lagi, Instagram, Twitter, semuanya, Facebook, dilihat di umpet-umpetan. Nah, itu tidak setia. Itu bercabang, ya adik-adik ya. Itu yang namanya bercabang. Itu tidak setia. Kalau mau belajar, belajar. Ya, betapa bahagianya pada saat Tuhan datang, Tuhan melihat adik-adik sedang belajar loh. Wah, itu pas banget waktunya adik-adik. Ya, tetapi tekun. Harus setiap hari Tuhan nilainya. Tuhan nggak bisa dibohongin adik-adik. Ya, mungkin hari ini baru belajar karena habis diomelin. Terus Tuhan datang, Tuhan nilai yang kemarin-kemarinnya gimana. Jadi ketekunan itu setiap hari harus dibuktikan, ya. Nah, kemudian hasil belajarnya gimana? Rapotnya, ya. Nah, Tuhan ingin lihat. Nah, kesetiaan berarti yang lain adalah mengasihi orang tua adik-adik ya. Kita punya perilaku, kita mau menjaga nama baik orang tua kita. Setiap orang di dunia ini punya mama, punya papa, punya orang tua ya. Kalau kita di luar ketemu orang-orang di masyarakat ya, kalau kita nakal, perilakunya anak-anak sembarangan, anak-anak yang seperti anak-anak nggak terdidik, orang pasti nanyanya, ini anak siapa sih? Ya, jadi orang tua yang jelek adik-adik ya. Adik-adik harus menjaga nama baik orang tua ya. Yang kedua adalah tidak mendua hati. Kalau setia adik-adik ya, itu harus tekun terus fokus ya mengerjakan pekerjaan yang sudah, kalau adik-adik disuruh sama orang tua belajar, ya belajar dan membersihkan rumah, memberesi rumah. Apa sih ya kerjaan anak-anak? Belajar, beresin rumah, bantuin mama masak. Kalau yang perempuan, yang laki-laki bantuin papa betul-betulin barang ya. Coba adik-adik belajar. Nah, memang kelihatannya sedikit. Memang kalau pekerjaan anak Tuhan itu enggak sebanyak anak dunia. Kalau anak dunia bebas, jiwanya mau apa aja, merdeka adik-adik. Tetapi kalau anak Tuhan, jalannya sempit. Kan ada lagu ya. Kalau di dalam dunia jalannya lebar, tapi kalau yang mau menuju ke Tuhan jalannya sempit. Jadi pekerjaan anak-anak Tuhan cuma nggak banyak adik-adik, belajar, membantu orang tua, berdoa, baca Alkitab. Memang kelihatannya nggak enak ya, tapi itu yang Tuhan ingin lihat pada saat Dia datang nanti. Ya, adakah kita setia melakukan yang sudah Tuhan suruhkan? Ya, ketiga, setia itu adalah tidak bosan adik-adik. Tekun terus-menerus, 365 hari dalam setahun. Ya, kalau kita sekolah dipotong hari Minggu, dipotong hari Sabtu mungkin adik-adik libur. Ya, tinggal 200-an hari adik-adik ya. Tapi itu Tuhan lihat ya, urutan-urutannya, kesetiaan dan ketekunannya. Nah, ada satu contoh di Alkitab adik-adik, orang yang setia ya. Kali ini kasih contoh Nuh ya. Adik-adik tahu Nuh ya, Nabi Nuh disuruh membuat bahtera. Nah, ini ada gambarnya ya. Nah, disuruh membuat bahtera di atas gunung
Nah, lucu nggak adik-adik? Biasanya orang buat kapal deket-deket air, deket-deket laut kan, supaya kalau udah jadi gampang kapalnya turun ke air, ke laut. Tapi ini Nuh disuruh buatnya di atas gunung adik-adik. Ya, aneh ya. Buat bahtera ntar turun ke bawahnya gimana? Tapi Tuhan punya rencana ya. Nah, buatlah bahtera yang besar ukurannya. Adik-adik tahu ukuran bahtera Nuh itu lebih besar dari lapangan sepak bola ya. Ukurannya 133 meter kali 22 kali 13. Besar sekali ya adik-adik. Dan Nuh membuatnya dengan setia ukurannya itu. Dia nggak main-main adik-adik. Kayunya kayu khusus dari kayu gofir ya. Nah, tahu nggak adik-adik berapa lama Nuh mengerjakan bahtera seperti ini? Nah, ini ada orang yang membuat duplikatnya adik-adik. Nah, lihat ya. Besar sekali, ini mobil. Coba adik-adik bandingkan. Ada satu ahli, dia mencoba membuat bahtera ukurannya sama seperti yang Nuh buat. Besar sekali adik-adik. Ya, ini mobil-mobil bisa masuk ke sini berapa banyak. Apalagi orang. Besar sekali ya. Waktu itu, zaman Nuh adik-adik itu nggak ada peralatan canggih. Pakai ginian peralatannya. Dibuatnya perkakasnya dari kayu dan batu, jadi martil adik-adik. Kalau zaman sekarang, wah bikinnya di pabrik, pasti pabrik kapal, canggih sekali adik-adik ya. Pabriknya pasti megah pasti. Tapi dulu adik-adik Nuh itu mengerjakannya dengan alat-alat tradisional, ada alat yang kuno, pakai batu, pakai kayu. Sebab itu Nuh mengerjakannya adik-adik tahu mau berapa lama? 100 tahun adik-adik. Ya, dari dia umur 500 sampai ke 600. Jadi mulai bikinnya di usia 500, selesainya hampir di usia 600. Bayangin bikin bahteranya hampir 100 tahun adik-adik. Tapi Nuh juga setia memanggil binatang, disuruh kumpulin binatang ya. Tuhan yang memanggil binatang sepasang-sepasang masuk ke dalam bahtera ya. Nah, adik-adik tahu ceritanya, bahtera Nuh terapung-apung 150 hari ya, 150 hari. Nah adik-adik, hujannya 40 hari 40 malam, nggak berhenti-berhenti. Banjirnya, makanya kenapa bikinnya di atas gunung adik-adik, supaya kapalnya ini langsung terapung. Karena air bah yang turun Tuhan curahkan, itu airnya menutupi semua gunung adik-adik. Jadi itulah rencana Tuhan ya. Nah setelah Nuh memanggil-manggil orang untuk masuk ke dalam bahteranya, nggak ada yang mau. Nuh dikatain gila. Ya, woi kamu gila lu katanya, bikin bahtera di zaman begini, di atas gunung lagi. Nuh ngapain manggil-manggil kita? Kita mah enak bebas di sini hidup. Ya ngapain masuk ke dalam kapal kamu? Kapal kayu lagi gitu ya. Tapi Nuh bilang, masuklah, kalau ingin selamat masuklah. Tetapi orang-orang ini yang mengejek, tidak ada yang mau masuk. Yang selamat adalah Nuh, istrinya, dan 3 anaknya, 3 mantunya. Jadi 8 yang ada di dalam bersama binatang sepasang-sepasang. Itu ada puluhan ribu binatang di sini. Orangnya ada 8 ya, selamat mereka. Bayangin adik-adik, kapal yang dibuat, kalau Nuh main-main tidak setia, kapalnya bocor sedikit aja, tenggelam udah adik-adik. Nuhnya mati pasti. Tidak ada lagi binatang zaman sekarang. Tidak ada lagi orang-orang zaman sekarang adik-adik. Mati kan? Tetapi karena Nuh bikinnya dengan setia. Dia ukurnya pakai hasta, pakai tangan. Ya, nggak ada penggaris dulu adik-adik. Ya, dia ukurnya pakai tangan. Makanya jadi lama bikinnya. Nah, itulah yang dinamakan setia. Kayu diukur, terus potongnya kita nggak tahu pakai apa, mungkin diketok-ketok seharian adik-adik, baru jadi satu, besok satu lagi kayunya. Bayangin, bikin bahtera seperti ini adik-adik ya, tanpa peralatan canggih, peralatannya seperti ini ya. Nah itu tidak tenggelam adik-adik ya. Nuh setia, dan akhirnya penemuan para ahli, kapal Nuh kandas di sebuah pegunungan yang tinggi sekali, pegunungan Ararat ya, yang tinggi sekali, pegunungannya bersalju. Itu ditemukan
Ya, sisa-sisa Bahtera Nuh di sini. Jadi benar-benar air bahnya itu memang menutupi gunung. Nah, itulah contoh suatu kesetiaan adik-adik. Dengan Nuh setia, ya, dia detail sekali mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan suruhkan. Dia tidak sembarangan, tidak asal-asalan. Dia mempersiapkan begitu rupa sampai sentimeter, milimeter kayunya, dan setiap celah-celah kayunya diberi pakal, ya, tanaman-tanaman supaya nggak bocor. Itu dibikinnya begitu luar biasa sempurna, sehingga akhirannya adik-adik dari zaman Nuh, ya, itu ada keselamatan orang-orang. Adik-adik lihat, ini silsilah, ya. Jadi kalau waktu itu Nuh bikinnya asal-asalan kapalnya, dia tenggelam, dia mati sekeluarga, tidak ada keturunan untuk Kristus. Tujuan Tuhan untuk menyelamatkan Nuh supaya dari Nuh ada keturunan sampai Yesus Kristus. Ya, karena Nuh ini di sini, ya, di Set, ya. Dari sini terus keturunan. Ya. Bayangin kalau dari sini aja udah mati, bikin kapalnya asal-asalan, nggak setia, nggak tekun, nggak ulet, nggak disiplin, nggak hati-hati, sembarangan gitu ya bikinnya. Ini nggak ada silsilah orang ini adik-adik. Tetapi karena dia mau pegang perintah Tuhan erat-erat, dia tahu kalau dia main-main dengan perintah Tuhan akan terjadi sesuatu kegagalan besar, ya. Tapi dia pegang erat-erat itu. Ukuran-ukurannya, kayunya, semuanya. Sehingga Bahtera itu selamat, akhirnya ada keturunan berabad-abad lamanya sampai Yesus Kristus lahir. Dan sampai kita di sini. Ya, dan ada banyak orang bisa dibaptis, diselamatkan untuk terima Tuhan Yesus. Itulah rahasia ketekunan adik-adik. Nanti ke Tuhan Yesus datang sebentar lagi. Adakah dia menjumpai adik-adik sedang melakukan tugas adik-adik? Belajar, baca firman, menolong orang tua. Hanya dan yang baik-baik ya, pekerjaan baik-baik. Adik-adik menolong orang, menolong teman, mungkin sedang ibadah online, ya. Jangan ikut-ikutan dunia. Celaka sekali adik-adik ketika Tuhan Yesus datang, adik-adik sedang begadang atau adik-adik sedang ngerokok, adik-adik sedang tawuran, adik-adik sedang ngambek sama mama, nggak ngomong karena nggak dibeliin sesuatu. Celaka sekali adik-adik. Ya, bisa adik-adik kalau umur tertentu, adik-adik yang sudah bisa dikasih tanggung jawab sama Tuhan, itu bisa ada pengadilan anak-anaknya. Ya, tetapi anak-anak yang masih balita, masih menyusui, itu diselamatkan sama Tuhan, ya. Tetapi anak-anak yang sudah mulai bisa membedakan mana jahat dan benar, itu ada pertanggungan jawabnya. Kalau adik-adik sudah tahu, oh ini benar, ini salah, saya udah tahu ini benar, tapi kok nggak mau dilakukan, nah itu ada pertanggungan jawabnya. Adik-adik harus setia tekun melakukan yang benar sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin. Ayo setia. Walau nggak enak, walau bosen, ya, walau itu terus pekerjaan kita. Setia, setia, setia. Amin. Ya, mari kita berdoa, adik-adik. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau belajar setia Tuhan sampai Engkau datang kedua kalinya. Banyak hal dunia menawarkan kebebasan jiwa Tuhan, sehingga kami merasa nyaman, kami merasa enak Tuhan, tidak merasa bosan. Kami tidak putus asa di dunia. Yang dunia tawarkan membuat jiwa kami tertawa-tawa, membuat jiwa kami merdeka, sehingga kami merasa senang di dunia ini. Tetapi Tuhan, sebagai anak Tuhan, pekerjaan yang kami kerjakan adalah pekerjaan yang kecil, yang itu-itu saja setiap hari Tuhan, yang seakan-akan membosankan. Dan disitulah nilai suatu ketekunan, nilai suatu kesetiaan Tuhan. Engkau akan lihat kami ya Bapa. Tuhan berikan kami setia, kesetiaan sampai Engkau datang kedua kalinya. Kau mendapati kami sedang melakukan tugas kami dengan baik sampai selesai. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dah. Adik-adik, kita sudah selesai mengikuti ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ingat untuk selalu mentaati dan melakukan firman Tuhan setiap saat.
Jangan lupa minggu depan untuk ikut lagi ibadah sekolah minggu ya. Jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!